Siapakah yang tidak mengenal Pendeta Jesse Lantang? Jesse Lantang adalah seorang pengusaha kuliner, podcaster, dan pastor asal Indonesia yang dikenal publik melalui kisah inspiratif mengenai kehidupan pribadi dan pola asuhnya. Sebagai seorang pastor, ia sering memberikan khotbah dan membagikan kesaksian hidup di gereja seperti GSJS Jakarta atau melalui berbagai platform media sosial. Ia dikenal karena keterbukaan dalam membahas isu-isu sensitif dan pengalamannya sebagai single father setelah perceraian. Pendeta Jesse Lantang menjadi pembicaraan di kalangan Kristen Indonesia mengenai perceraian dan pernikahan kedua yang dijalaninya. Ini adalah sesuatu yang tidak lazim dilakukan oleh seorang pendeta Kristen. Diketahui bahwa Pendeta Jesse Lantang menikah pertama kali bersama seorang perempuan yang bernama Aprilia pada tahun 1997 atau 1998. Dari pernikahan ini kemudian mereka dikaruniai dua orang anak yakni Angel Lantang dan Pangeran Lantang. Kemudian bercerai. Setelah menjalani kehidupannya sebagai orang tua tunggal selama 16 tahun kemudian pada tahun 2023 atau 2024 menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Anggrit. Inilah yang menjadi sorotan netizen Kristen karena sebagai pendeta tidak selayaknya bercerai dan kemudian menikah lagi yang kedua kalinya. Sekalipun demikian, Pendeta Jesse Lantang tetap diundang khotbah di gereja-gereja besar seperti GSJS dan juga Betani Nginden. Berikut ini alasan Pendeta Jesse Lantang bercerai dengan istri pertamanya, dan juga kami memberikan video pernikahannya yang kedua. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. 2004, ada gelombang besar terjadi. Itu yang memicu ya? Iya, perceraian. Perceraian? Yes. Dan gue gak mau nyalain ibunya anak karena dia punya have the rights, punya keputusan untuk berpisah. Tapi gue sempat fight di pengadilan. Fight untuk tidak bercerai. Tapi akhirnya hakim memutuskan lain. Kita diceraikan dan hak asuh ke gue. Jadi dari Angel umur 6 tahun, Pangeran umur 3 tahun, gue udah urusin mereka. Jadi gue suka dipanggil sama ibu-ibu di sekolah mereka Mr. Mom. Diizinin sama Tuhan lewatin perceraian. Gue gak pernah nyesel, gak pernah bertanya-tanya sama Tuhan kenapa sih dilewat-lewatin gitu. Saat waktu pas di sidang yang waktu itu boleh ya, mundur sedikit. Saat yang paling mendukung untuk akhirnya ya sudah baik saja dalam hati. Karena kan sementara waktu itu kan sudah jadi hamba Tuhan. Gue mau quit waktu itu, mau berhenti. Berhenti melayani. Berhenti mau khotbah, udahlah gitu ngapain gini-ginian gitu loh. Tapi gue punya 4 teman baik yang gue anggap mereka kayak, dan satu yang di Belanda ini emang mentor dari gue kecil. Mereka yang bilang, Jess, jangan berhenti, kita temen lo kok, gitu loh. Yang 3 ini ada di Indonesia. Namanya Jonathan, Frankie, Manala. Mungkin mereka bertiga yang selalu ada buat gue. Dan mereka yang selalu bilang, termasuk yang di Belanda. Yang di Belanda namanya Om Heng. Yang selalu bilang bahwa, Jess, stop khotbahin keluarga aja. Khotbah yang lain. Tapi jangan pernah berhenti pelayanan. Karena kamu dikasih special gift di situ. Ya, coba kamu balik lihat track record kamu disembuhin di mimbar. Berarti Tuhan punya sesuatu. Lewat bibir dan lidah kamu. So, don't ever stop. Walaupun udah segala macam lah, karena gue ngerasa dia abandon banget. Rasa feeling guilty? Oh iya, semua tertuduh, feel guilty, sampah, semua gue rasain. Ya gak ada gunanya, segala macam, cuman pinter ngomong, segala macam tuh intimidasi. Jadi gue pikir segala macam intimidasi ini bener semua gitu loh. Karena gue lagi ngelewatin itu semua. Nah, thank God for this 4 people yang bikin gue on track gitu, nggak sampai keluar dari track. Ini kan nggak sempat melarikan diri? Oh enggak. Atau sempat jeda untuk tidak melakukan atau tidak melayani? Enggak pernah. Wow, keren banget. Ya, gue cuman membatasi jadwal yang keluar kota sampai jauh banget karena gue cuman terima undangan luar kota itu dari Bandung. Jadi gue bisa ajak anak-anak gue. Karena mereka masih kecil-kecil. Gitu, karena mereka tiap pagi mesti dimandiin, dicebokin, dianterin sekolah. Gue nggak mungkin pergi jauh-jauh. Senin siang baru pulang naik pesawat, nggak bisa. Selain itu terjadi biasanya pasti ada hal yang memang istilahnya hanya satu sisi ya. Tapi dari sisi Jesse sebagai laki-laki, apakah memang ada hal yang maksudnya dilakukan yang memang akhirnya ya ini harus terjadi gitu? Kita salahnya di komunikasi. Gue terlalu sibuk sampai kita nggak pernah ngobrol. Makanya gue cerewet sampai hari ini soal ngobrol sama pasangan-pasangan baru, ya sama suami istri baru ngobrol. Jadi dua-duanya waktu itu sibuk, jadi kita nggak punya waktu untuk ngobrol. Sibuk melayani dan kerja, ya. Anak waktu itu juga kerja, membangun karir juga sama. Akhirnya kita nggak pernah ngobrol, dan itu nggak sehat banget akhirnya. Gara-gara itu. Cerita dikit tentang pengalaman atau apa sih yang dipelajari dari layanan yang kemarin gitu ya. Terus sehingga aku lihat kan memang kurang lebih 11 tahun ya. 16 tahun. 16 tahun tuh, 16 tahun duda. Duda keren ya. Apa yang dipelajari sampai 16 tahun akhirnya menerima yang baru? 16 tahun gue belajar untuk ngobrol. Gue belajar untuk jadi pendengar yang baik. 16 tahun gue belajar itu aja. Ngobrol tuh ada agendanya, tuker.
Jadi Sobat Viral Kristen, Pendeta Jesse Lantang nikah 2 kali bukan sekedar gosip. Jika demikian, mengapa gereja-gereja besar masih tetap mengundangnya untuk berkhotbah? Apakah karena popularitas Pendeta Jesse Lantang yang bisa menjadi daya tarik jemaat untuk hadir? Share pendapatmu di kolom komentar ya.